Tunangannya menikam pinggang pemuda itu dengan pedang. Siapa sangka gagang pedang patah di dalam tubuhnya? Detik berikutnya dia mengangkat pedangnya dan memutari tubuhnya. Suara seorang wanita terdengar dari atas kepala pemuda itu. Saya menyebutkan bahwa keturunan Dewa Pedang memang ditakdirkan untuk itu. Pedang ilahi penunggang darah 9 kesengsaraan angkat aku. Warisan tertinggi. Kemudian pemuda itu dibawa ke suatu tempat misterius. Bukan hanya luka di tubuh yang disembuhkan secara ajaib. Dan pedang itu berubah menjadi seorang gadis berbaju merah. Baru pada saat itulah pemuda itu menyadari bahwa ini adalah pedang 9 bagian. Itu adalah artefak dewa yang ditinggalkan oleh Dewa Pedang Jidao. Dia melihat pemuda itu ditindas dan benar-benar pecundang. Jadi dia mengajarinya semua teknik tubuh pedang abadi. Karena semua latihan diserap ke dalam tubuh, pemuda itu langsung merasakan tingkat kultivasinya terus meningkat. Dalam sekejap mata, ia telah mencapai level ke-5 dan ke-6. Tapi saat dia sangat bahagia. Tapi dia mendengar roh pedang mengingatkan adiknya bahwa nyawanya dipertaruhkan. Setelah mendengar hal tersebut, pemuda tersebut bergegas pulang tanpa henti. Saya melihat seorang pengganggu menindas saudara perempuan saya. Dia segera ingin melangkah maju untuk menyelamatkan orang. Pelaku intimidasi mengancam nyawa adiknya terlebih dahulu. Namun dia tidak tahu bahwa pemuda itu bukan lagi pecundang seperti dulu. Saya melihat pemuda itu melafalkan rumus pedang. Sebelum pelaku intimidasi sempat bereaksi, dia langsung diblokir oleh energi pedang dan menerima kotak makan siang. Dia buru-buru melangkah maju untuk melihat apakah adiknya terluka. Tanpa diduga, saya tidak mengucapkan sepatah kata pun. Adikku tiba-tiba menderita racun dingin di tubuhnya. Ujung-ujungnya saya langsung pingsan. Pemuda itu segera membawanya ke apotek keluarga untuk mendapatkan obat. Namun, kini ia telah menjadi eksistensi populer yang tidak disukai ribuan orang. Bukan hanya pertunangannya yang diputus oleh putri sulungnya. Jabatan tuan muda juga dihapuskan. Jadi saya bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk masuk apotek. Baiklah. Saat itu saya melakukan eksploitasi militer besar-besaran untuk keluarga Ye. Kaulah yang memohon padaku untuk menjadi tuan muda keluarga Ye. Sekarang saya, Li Zhao, menerapkannya. Kaulah yang melumpuhkan ayahku lagi. Biarkan teh menjadi dingin. Dia dapat melakukan eksploitasi militer yang tak terhitung jumlahnya untuk keluarga Ye. Sekarang saya ingin ramuan penyelamat hidup saya kembali. Itu tidak terlalu banyak, bukan? Kamu syuat barusan. Wanita muda dan Tuan Simen keduanya terbangun. 5 faksi dasar. Bahkan sekte suci Suantian, kepala dari 5 sekte besar, merasa khawatir. Rekrutmen khusus untuk Tuan Muda Simen Luzong dan Nona Yeshuan menikahinya. Itu akan dikumpulkan di depan umum oleh sekte suci Suantian pada pertemuan sekte 3 hari kemudian. Dan bertanggung jawab atas keluarga Ye. Menjadi kepala keluarga Ye. Sebelum retret, dia berulang kali memperingatkan saya untuk tidak memberimu obat. Kami juga berada dalam masalah. Ini membantumu. Tapi itu menyinggung perasaan sesepuh agung. Kamu mau kamu Xuan? Itu tuan mudamu, Shuang Er lagi. Aku sekarat. Jika aku mati, tolong bawa abuku bersamamu. Aku ingin bersamamu sepanjang waktu. Tidak boleh ada omong kosong. Shuang Er, kamu tidak akan mati. Cepat beri aku obatnya. Saya meminjam obat ini dari Anda. Saya akan membayar kembali pokok pinjaman beserta bunganya di masa depan. Shuang Er, anggap saja aku memohon padamu. Saya mohon, oke? Mengatakan yang sejujurnya. Meskipun Ice Spirit Pill mahal, tapi kami masih punya banyak. Tapi apakah hidupmu layak untuk gadis pelayan ini? Hanya sepotong sampah. Sungguh sia-sia menggunakannya. Jika Anda berlutut dan memohon kepada kami, saya dapat mempertimbangkan untuk memberi Anda sedikit amal. Melihat adikku semakin lemah, dalam keadaan cemas, dia tidak punya pilihan selain menggunakan teknik memperbaiki tubuh untuk melumpuhkan dirinya sendiri. Kemudian dia mengambil obat mujarab itu di depan umum. Dan sebelum pergi, dia berkata, pertemuan klan dalam waktu 3 hari. Dia akan membuat semua orang yang mengkhianatinya membayar harganya. Namun, kabar tersebut segera sampai ke telinga para tetua keluarga. Tunangannya juga mengetahui bahwa pemuda itu belum mati. Tapi dia tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Sebaliknya, biarkan para tetua segera berbicara. Mencari jejak keduanya. Jika Anda melihatnya, tembak mereka tanpa ampun. Namun saat ini, pemuda tersebut hanya mengkhawatirkan kondisi adiknya. Obat mujarab yang didapat hari ini hanya bisa menyelamatkan nyawanya untuk sementara. Jika Anda tidak mendapatkan pengobatan dengan cepat, saya khawatir ini tidak akan bertahan beberapa tahun. Pemuda itu tidak punya pilihan selain meminta bantuan roh pedang. Tapi penyakit ini adalah obat yang membandel. Hanya rumput peri di pegunungan pohon iblis di selatan yang dapat menekannya untuk sementara. Tapi tidak ada ahli di sini. Tak terhitung jumlahnya dan sangat berbahaya. Tapi pemuda itu tidak terlalu peduli. Hari itu kami tiba di pegunungan pohon iblis. Dan berhasil menemukan rumput peri. Tapi saat dia hendak pergi, saya bertemu dengan 2 saudara lelaki dari sekte yang sama. Ketika pemuda itu melihat ini, dia langsung berpura-pura takut. Seperti yang diharapkan, dia segera mengetahui bahwa mereka sebenarnya adalah tunangannya. Aku mengejarnya kali ini hanya untuk membunuhnya dan membungkamnya.
Setelah mendapatkan jawabannya, pria itu terlalu malas untuk berbicara omong kosong lagi dengan mereka. Suruh saja mereka pergi dengan 2 gerakan. Sepanjang perjalanan, dia juga mengambil pil dari mereka berdua. Dengan restu obat mujarab terbaik, keterampilan pemuda itu telah meningkat pesat lagi. Hal ini pun membuatnya semakin percaya diri menghadapi pertemuan klan 3 hari lagi. Segera orang-orang yang tiba di pertemuan klan. Banyak orang telah mendengar bahwa putri sulung itu berbakat. Jadi mereka datang untuk meminta bantuan. Ingin menerima dia sebagai murid. Hal ini membuat orang yang lebih tua sangat senang. Saat ini, pemuda itu juga datang ke tempat kejadian. Hari ini utusan dari sekte suci Suantian datang ke keluarga Yesaya. Jadikan pengpi keluarga Yeku bersinar terang. Ini suatu kehormatan yang nyata. Saya harap kami, keturunan keluarga Ye, bisa tampil baik suatu saat nanti. Mungkin Anda juga bisa memenangkan hati seorang sersan tertentu. Selanjutnya, saya umumkan bahwa pertemuan klan Ye telah resmi dimulai. Ada 3 item penilaian hari ini. Ujian pertama dari ketekunan. Tes kedua seni bela diri. Tes kekuatan ketiga. Tangga ini adalah tangga gravitasi. Gaya gravitasi berlipat ganda pada setiap langkah. Sama seperti cara berlatih pencak silat. Penuh duri. Langkah demi langkah yang sulit. Mereka yang tidak memiliki ketekunan tidak akan pernah mencapai puncak. Orang-orang yang berpartisipasi dalam penilaian hari ini, silakan datang ke tangga. Bersiaplah untuk penilaian. Saya mendengar bahwa Nona Yeshuan adalah orang yang bereinkarnasi. Dia adalah prajurit tingkat pertama di masa-masa awalnya. Dan beberapa waktu yang lalu, dia bahkan membangunkan garis keturunan tingkat bumi kelas 1. Sekarang ini bahkan lebih tidak terduga. Dikabarkan bahwa Nona Yeshuan menikah dengan si Menyu, putra kebanggaan Bai Jinyuan. Hanya orang-orang jenius yang pantas mendapatkannya. Kata Nona Yeshuan. Ye Chen dari keluarga Ye yang tiba di Genius menikah dengan Yeshuan di tahun-tahun awalnya. Jenius sekali. Ye Chen, pecundang itu, dantiannya sudah lama rusak. Tak satu pun dari 5 meridian terlepas. Meninggalkan keluarga Ye. Bagaimana anak laki-laki Ye Chen itu layak untuk Nona Ye? Untung saja sampah ini tidak datang. Akan memalukan jika saya datang ke sini. Menjadi bahan tertawaan Yang Cheng lagi, hahaha. Tuan muda. Tidak masalah. Tunggu sebentar dan aku akan membungkam semua orang yang meragukanku. Ye Chen baru saja selesai berbicara. Ini dia sampahnya. Dia pun datang untuk mengikuti penilaian. Apakah sampah ini benar-benar berani datang? Ye Chen ini sungguh luar biasa. Dan berani. Tidak heran Xiao Bei keluarga kami terobsesi dengannya berkali-kali selama pertengkaran keluarga. Orang ini sangat menentukan dalam membunuh. Berani dan banyak akal. Dia adalah karakter yang kejam. Sangat disayangkan perselisihan internal keluarga Ye memanfaatkan cedera seriusnya dan menghancurkannya. Kalau tidak, ini akan menjadi kekhawatiran besar bagi Anda dan saya. Ye Chen, apa yang kamu lakukan di sini? Ini belum waktunya untuk duel hidup dan mati. Anda tidak bisa lulus ujian ini, bukan? Saya tahu Anda pernah menjadi tuan muda. Kami bertunangan lagi. Kehilangan semuanya. Menjadi orang yang tidak berguna lagi. Anda tidak mau. Jadi, Anda ingin melakukan semua yang Anda bisa untuk menyelamatkan saya. Namun ada kesenjangan besar antara Anda dan saya. Bukan lagi orang dari dunia yang sama. Anda benar-benar percaya diri. Tapi Anda benar tentang satu hal. Kami memang tidak berasal dari dunia yang sama. Dan segera Anda akan melihat kebenaran dengan jelas. Ye Chen, kamu pada dasarnya agresif. Sangat baik dalam melakukan sesuatu. Posisi Tuan Muda Jian Yu memaksaku untuk menikahkan Xuan Er denganmu. Kemudian Anda berkelahi dengan orang lain. Terluka parah. Tidak bisa berlatih. Xuan Er kulah yang dengan baik hati menyelamatkanmu. Bersamamu setiap hari. Menyemangati Anda berarti berharap suatu hari nanti Anda bisa terinspirasi lagi. Tapi bagaimana denganmu? Tapi mencurigakan. Mengingini kecantikan Xuan Er-ku. Anda sebenarnya ingin merencanakan sesuatu yang jahat? Untungnya, Xuan Er saya bangun saat itu. Garis keturunan tingkat bumi. Juga disukai oleh para jenius dari keluarga Simen. Saat kedua keluarga hendak menikah. Tapi kamu menyimpan dendam. Aku ingin menghancurkan semua ini. Memicu duel hidup dan mati di depan umum. Hahaha, menurutku kamu hanya ingin Xuan Er menjadi terkenal karena membunuh suaminya. Nah, hari ini saya hanya bisa melakukannya di depan semua pahlawan di dunia. Ungkapkan wajah aslimu. Ye Chen, orang yang tidak berguna ini, sangat penuh kebencian. Nona Yeshuan sangat baik padanya. Dia tidak berterima kasih. Membalas kebaikan dengan kebencian. Yemo, kamu berbicara omong kosong. Tidak perlu berdebat dengan orang seperti ini. Kebenaran akan segera terungkap. Orang yang tidak tahu malu. Tetap di atas panggung dan duduk, jangan turun. Angin meniup genangan mata air. Apa maksudmu?
Angin meniup genangan mata air. Lihat apa yang terjadi ya. Maksudnya itu bukan urusanmu. Keluargaku Ye tidak akan ada hubungannya denganmu. Anjing mengambil tikus. Punya jari dipai. Bersenandung berani. Apakah kamu tahu siapa aku? Beraninya kamu menyinggung utusan sekte suci Suantian? Siapa kamu bukan urusanku. Dan kamu, Yemo. Hari ini adalah pertemuan keluarga-keluarga Yeku. Tapi Anda menindas anak-anak keluarga Anda sendiri kepada orang luar? Apakah Anda tidak takut orang lain akan menertawakan Anda karena Anda tua dan tidak sopan? Ya. Hahaha kamu Chen. Jangan lupa. Anda telah lama dikeluarkan dari ujian dalam keluarga Ye. Anda tidak berhak untuk berpartisipasi. Apa yang saya katakan itu benar, bukan? Para tetua yang terkasih. Apa yang dikatakan sesepuh agung itu memang benar. Cukup Yemo. Dan si Man King. Apa yang kalian berdua perdebatkan dengan seorang junior? Bukankah itu memalukan? Kamu Chen. Kita akan lihat bagaimana kamu mati nanti. Itulah masalahnya. Mari kita mulai tes pertama. Ini lebih tinggi dari tangga orang lain. Tetap lama. Saya datang duluan. Ye Chong bagian 327. Ye Feng tingkat ketiga 30. Level 10 keempat Ye King. Ye Ning tingkat ketiga 37 Ye Chen. Jangan bilang itu adikku Ye Xuan. Bahkan jika aku menyerang sesuka hati, aku dapat dengan mudah menghancurkanmu. Tunjukkan padaku. Ye Lan, kenapa aku ingat kamu tergila-gila mempertemukan aku dan Xuan Ye? Mereka bahkan mengikutiku satu persatu. Ye Chengke, mungkinkah aku terlalu makmur di keluarga Ye sebelumnya? Membuat kalian yang memiliki harga diri rendah iri, cemburu dan tidak bahagia. Itu sebabnya saat kamu melihatku sekarang, kamu menyeringai seperti anjing gila dan mencoba menggigit seseorang. Anda menyia-nyiakan. Apakah Anda masih menganggap diri Anda jenius seperti dulu? Sepertinya aku harus memberimu rasa sakit nanti. Yelan tingkat kelima 47. Adikku jenius. Saudara ini juga tidak buruk. Sebenarnya bisa bertahan di level 5 selama 40. Itu adalah sepotong bahan. Hahaha, pembawa pesan itu sangat memuji. 7 langkah. Kamu Xuan sungguh luar biasa. Berapa lama dia bisa bertahan? Kamu Xuan bagian 767. Sekarang apakah Anda melihat perbedaan di antara kami? Saya Phoenix. Dan Anda hanyalah seekor semut kecil dan menyedihkan. Anda ditakdirkan untuk menghormati saya. Benarkah? Kalau begitu buka matamu dan biarkan aku melihat dengan jelas. Soalnya, Ye Chen, pecundang ini, akhirnya naik ke panggung. Menurut Anda, berapa langkah yang bisa dia tempuh? Bersenandunglah sebuah tangga. Menurutku, hanya itu yang dia punya. Saya khawatir saya bahkan tidak akan bisa bertahan di level pertama selama 2 periode. Ini. Mustahil. Bahkan Master Yelan hanya memiliki 5 langkah. Apakah ada yang salah dengan tangganya? Ye Chen. Itu saja untukmu. Saya tidak percaya Anda bisa melangkah maju dan melampaui Xuan Er. Apa? Kami juga punya bunga. Kamu Shen Hihi. 9 langkah berlanjut. Langkah ke-10. Apakah ada kesalahan? Ye Chen, pecundang ini, sebenarnya melampaui Ye Lan. Tuan muda itu bahkan melampaui Nona Ye Xuan. Mampu berdiri tidak dianggap sebagai keterampilan. Kuncinya adalah berapa lama Anda bisa berdiri. Bukankah akan membuat orang tertawa jika mereka tidak bisa bernapas? Ye Chen, kamu pecundang. Benarkah menurutmu tangga gravitasi begitu mudah untuk dikayuh? Setelah beberapa saat Anda akan dihancurkan menjadi pai daging. Hahaha itu lucu. Tuan muda. Apa? 10 kursi? 20 kursi? 30 harapan? Sudah 50 dan masih di sana. 100 harapan bersenandung. Bukankah dia mati karenanya? Hahaha menurutku dia sudah mati. Seseorang menyeret tubuhnya ke bawah. Jangan malu di sana. Ye Xuan, bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu adalah Feng? Phoenix dan aku adalah seekor semut. Mengapa kamu sekarang lebih rendah dariku, seekor semut?
Dan kamu, Yemo, orang tua penipu? Jika orang tuaku tidak datang menyelamatkan saat itu, Anda sudah lama tidak ada lagi. Sekarang kamu tidak punya rasa malu. Membalas kebaikan dengan kebencian. Serang aku saat aku terluka. Rencanakan saya untuk menggelapkan properti keluarga saya. Dan Anda sedang mencari seseorang untuk membunuh saya. Benar-benar mengira aku adalah kesemek yang lembut. Bisakah kamu mencubitnya sebanyak yang kamu mau? Dasar binatang kecil, diamlah. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda bisa menjadi sombong setelah melangkah ke level ke-10? Jangan lupa bahwa Anda hanyalah sampah dengan dantian yang rusak dan tidak ada 5 meridian. Masalah apa yang dapat ditimbulkan oleh sampah? Ya, Ye Chen, kamu sudah menjadi orang yang tidak berguna. Saya telah mengembangkan kulit yang tebal dan kemampuan menahan tekanan. Hanya seorang murid seni bela diri. Ketekunan saja tidak cukup. Bakat adalah kuncinya. Kita lihat saja nanti. Bersenandung juga. Ye Chen, pecundang ini, telah lama diejek. Sedikit ketekunan. Haha, itu juga normal. Itu benar, itulah kebenarannya. Hahaha. Ternyata kemampuan tersebut dikembangkan saat menjadi kura-kura. Hanya sia-sia. Apa hak Anda untuk bersikap sombong di depan kami? Tidak peduli seberapa kuat kura-kura itu. Terus kenapa? Tidak ada kekuatan. Semuanya sia-sia. Jika Anda benar-benar mengambil tindakan, ya? Saya punya satu tangan. Berapa kali saya dapat memusnahkan sampah ini? Ya, pecundang ini tidak akan bangga lama-lama. Tes selanjutnya akan mengungkap wujud aslinya. Sampai saat itu, saya ingin melihat apakah dia bisa menjadi sombong. Benarkah demikian? Saya benar-benar ingin melihat apakah orang ini dapat memberi saya kejutan yang berbeda. Kompetisi putaran pertama telah usai. Silakan bergerak dalam batas-batas tersebut. Mari kita mulai ujian tertulis putaran kedua. Menguji bakat. Dekatkan saja telapak tangan Anda ke manik. Masukkan senjata ajaib. Manik-manik akan memancarkan kecemerlangan yang berbeda. Kita semua tahu bahwa ada 10 level di antara 5 level tersebut. Sesuai dengan 10 warna berbeda. Dari rendah ke tinggi, warnanya merah, oranye, kuning, hijau, biru, ungu, hitam, emas, dan ju. Jika muridku sudah siap, mulailah saja. Daun angin hijau. Bakat tingkat 4. Meninggalkan warna hijau. Itu juga merupakan talenta level 4. Kamu mingking. Bakat tingkat 5. Daun berwarna biru. Bakat tingkat 6. Malam biru ungu. Hahaha. Bakat tingkat 7. Bakat level 7 cukup bagus. Dapat bergabung dengan sekte suci Suantian. Itu benar, bahkan jika talenta tingkat ke-7 ditempatkan di sekte lain, itu akan tetap menjadi pemain unggulan. Selama Anda lulus penilaian, Anda bisa menjadi murid dari 5 sekte besar. Ye Chen, apakah kamu benar-benar berpikir kamu lebih baik dariku? Andalkan saja kemauan Anda. Masih bertarung denganku. Optimis. Jangan berkedip. Jika Ye Xuan ternyata adalah talenta emas level 9. Hahaha. Putriku yang berharga memiliki penampilan seperti seorang santo bela diri. Hahaha. Monster, monster. Ye Xuanlah yang keluar dari keluarga Ye. Saya khawatir ayam dan anjing akan naik ke surga di masa depan. Yang Cheng tidak akan pernah memiliki lawan lagi. Ya, sangat jahat. Pantas saja kepala keluarga Simen jatuh cinta pada Ye Xuan. Saya mendengar bahwa bakat Simen Yu berwarna hitam. Bakat Bajie bahkan tidak setinggi miliknya. Suatu ketika dua orang menikah. Ini pasangan yang sempurna. Ye Xuan, gadis ini sangat jahat. Dikatakan bahwa bakat tingkat 9 adalah kata-kata dari Marshall Saint. Memiliki potensi menjadi orang suci bela diri. Ini benar-benar seperti ini. Mungkinkah Yang Cheng akan memiliki santo bela diri di masa depan? Wu Sheng sepertinya berpikir bahwa kita berdua, Lin Chao, akan diselimuti kabut untuk waktu yang lama mulai sekarang. Bagus. Nona Ye Xuan. Jika Anda bergabung dengan Wu Mingyuan, Anda dapat menggunakan keterampilan tingkat bumi sesuka Anda. Hai Xuan, jika kamu bergabung denganku, semua rahasia clearance house terbuka untuk Anda. Para tetua dari semua klan adalah tuanmu. Berbagai sumber daya tersedia untuk Anda.
Itu sudah cukup bagimu. Nona Yeshuan hanya bisa berasal dari keluarga Bai Jinyuan kami. Dan pengobatannya hanya akan lebih baik dari pengobatan Anda. Nona Yeshuan, mohon luangkan waktu Anda dan jangan terburu-buru. Mari kita tunggu Paman Bai. Ye Chen, apakah kamu melihat kesenjangan nyata di antara kita sekarang? Aku berpenampilan seperti seorang santo bela diri. Ditakdirkan untuk melambung selama 9 hari ke depan. Menghadap semua makhluk hidup. Dan Anda rusak selama 3 hari. Tak satu pun dari 5 meridian. Miskin. Anda ditakdirkan untuk diinjak-injak di bawah kaki saya. Hanya bakat level 9. Sangat kuat. Hai Ye Chen. Sebuah limbah yang bahkan tidak memiliki dantian atau 5 meridian. Saya sebenarnya ingin menguji bakat saya. Apakah kamu tidak takut membuat seseorang tertawa sampai mati? Haha ya. Ye Chen, sebaiknya kamu turun. Jika bakat yang diukur terlalu rendah, biarkan keluarga Ye kita merasa malu. Kamu Chen. Saya benar-benar tidak mengerti. Putri saya telah diuji bakat level 9. Anda juga menantangnya. Dari mana Anda mendapatkan keberanian? Itu benar, Ye Chen. Saya benar-benar tidak dapat memikirkan kualifikasi lain yang harus Anda perjuangkan dengan saya. Kualifikasi apa yang saya miliki? Oke, saya akan membuktikannya kepada Anda hari ini. Kualifikasi apa yang saya miliki? Buka matamu dan lihat aku. Bakat tingkat 1. Oh benar. Limbah ini. Itu saja. Bakat bela diri yang tidak berguna sebenarnya memiliki level 2. Kami meremehkannya hahaha. Bakat tingkat 2. Sampah ini tidak lebih dari itu. Bagaimana bisa? Bukankah aku pernah mendengar bahwa dia adalah sampah yang telah rusak selama 3 hari dan tidak memiliki 5 meridian? Dia sebenarnya punya bakat seperti itu. Sulit dipercaya. Tanpa 5 meridian, masih ada bakat tingkat 8. Bukankah itu berarti 5 meridiannya masih ada? Bakat harus di atas level 9. Memang. Selain Yeshuan, tidak ada level 8 lain di keluarga Ye. Seni bela dirinya jelas diambil oleh saya. Bukankah sudah menjadi sampah? Mengapa saya masih mempertahankan bakat seni bela diri level 8 saya? Mengapa Anda melihat bahwa saya tidak memiliki seni bela diri tetapi masih memiliki bakat yang tinggi? Saya merasa tidak enak di hati saya. Hanya bakat level 8. Tingginya tidak setinggi saya. Apa maksudnya di hadapan penampilan santo bela diri saya? Aku tidak secerdas kamu, jadi aku menyeka matamu dan melihatnya. Ini Eze. Dia sebenarnya juga merupakan talenta level 9. Tuan Muda. Mendadak. Tuan Muda sebenarnya memiliki bakat yang tinggi. Tidak mungkin. Ini benar-benar mustahil. Bagaimana ini mungkin? Ini tidak mungkin. Apa yang tidak mungkin? Ini baru permulaan. Hari ini saya akan membiarkan Anda melihatnya. Apa yang benar-benar mustahil? Wow. Itu adalah bakat level 3 di level 10. Level 10 5 talenta. Bakat 7 warna level 10. Level 10 talenta warna. Lima rangkaian alam dibagi menjadi 10 tingkatan. Mereka adalah pejuang, samurai-samurai, Raja Wu, Kaisar bela diri, Tuan bela diri, Tuan bela diri, Kaisar Wu Sheng Wu. 10 alam ini. Juga untuk talenta level 10. Bakat level 7 adalah yang terbaik. Bakat level 8 adalah Tian Jiao. Saya pikir Yeshuan adalah putra dari orang suci bela diri berbakat tingkat 9. Sudah cukup luar biasa. Tidak menyangka. Tanpa diduga, Ye Chen ini sebenarnya adalah Martial Saint tingkat 9. Postur 5 kaisar bakat warna level 10. Bakat warna tingkat ke-10 dibagi lagi menjadi 3 tingkatan. 5 tahun 7 tahun. Sesuai dengan 5 kaisar masing-masing. Kaisar surga. Tapi apakah itu bidang makanan? Ya, Ye Chen ini bukan hanya putra Kaisar Wu. Karena dia berada di atas Kaisar Wu. Ada juga ranah legendaris. Itulah dewa perang.
10 talenta warna-warni ini adalah postur Dewa Perang. Itu melampaui seluruh benua. Itu hanya ada di legenda. Terlalu menakutkan. Bakat Ye Chen ini sungguh mengerikan. Inilah monster sebenarnya. Dibandingkan dengan ini, penampilan Marshal Saint level 9 Ye Xuan tidak berarti apa-apa. Terpisah jauh. Tuan dan Nyonya. Apakah kamu melihatnya? Tuan, bukan saja dia tidak sia-sia, tapi seorang jenius top. Inilah trik sebenarnya di balik melepaskan ambisi muluk Anda. Ternyata kandidat Anda yang sebenarnya adalah dia. Kamu Chen. Ternyata itu adalah dewa perang yang legendaris. Sudahkah kita memampatkan harta karun itu? Tidak mungkin, sangat tidak mungkin. Ye Chen tidak memiliki 5 meridian. Dia tidak bisa memiliki bakat level 10. Saya tidak yakin hal itu benar-benar mustahil. Bagaimana mungkin seorang pecundang seperti dia bisa memiliki putra dewa perang? Ye Chen, bagaimana kamu bisa lebih berbakat dariku? Tidak ada yang mustahil. Ye Xuan, izinkan aku memberitahumu. Meski waktumu merenggut darahku. Bukan urusanmu. Ditakdirkan untuk tidak menjadi milikmu. Ayam jantan yang kamu dan Ye mau lakukan. Insiden pencurian anjing. Itu hanya lelucon. Ye Chen, apa yang kamu banggakan? Anda hanyalah dantian yang rusak. Itu hanyalah sampah dengan seluruh kekuatan 5 meridian. Saya tidak tahu rahasia apa yang Anda gunakan. Saya tidak tahu kemana Anda pergi untuk mencuri bakat Anda. Tapi Anda tidak bisa berlatih. Ini adalah fakta yang tidak terbantahkan. Ye Chen, apakah menurutmu kamu tidak terkalahkan jika kamu memiliki bakat level 10? Jangan lupa bahwa kamu hanyalah dantian yang rusak. Sampah tanpa 5 meridian. Apalagi yang bisa Anda lakukan? Hah? Itu benar. Dia hanya seorang pecundang. Tidak peduli seberapa berbakatnya Anda. Terus kenapa? Levelnya tidak cukup. Setelah Anda mengambil tindakan, jangan bilang ini aku. Bahkan anggota keluarga Ye secara acak dapat dengan mudah membunuhnya beberapa kali. Benar, kata Tuan Yelan. Sampah ini tidak bisa dibanggakan lama-lama. Tes kekuatan selanjutnya adalah akan terungkap sekilas. Ketika saatnya tiba, mari kita lihat apakah dia masih bisa menjadi sombong. Ya, saya hampir lupa. Dantian anak ini rusak. Tidak ada 5 meridian sama sekali. Tidak peduli seberapa berbakatnya Anda, apa yang dapat Anda lakukan? Prestasi di masa depan ditakdirkan untuk menjadi sangat terbatas. Tidak mungkin hal itu bisa menimbulkan gelombang apapun. Teman-teman, menurutku kita tidak perlu membuang waktu untuk sampah seperti ini. Utusan itu benar. Ye Chen tentu saja memiliki bakat tingkat 10 yang sangat langka. Jadi apa? Ya, dantiannya rusak. Tidak ada seni bela diri. Bahkan tidak sebaik prajurit biasa. Orang seperti ini ditakdirkan untuk tidak sukses. Apalagi memperhatikannya. Oh, sayang sekali. Apakah itu benar-benar sampah? Kejar aku di pegunungan monster hari itu. Kedua orang itu sangat cakap. Sangat memaksa. Jika tidak ada yang bertemu dengannya, dia sudah lama dihancurkan sampai mati. Namun dia, seorang penari cilik, mampu bertahan. Dan datang. Dantiannya rusak. Tak satu pun dari 5 meridian. Tapi dia memiliki bakat 10 tingkat selama 10 tahun. Pasti ada sesuatu yang aneh pada dirinya. Ye Chen, aku semakin penasaran denganmu. Saya benar-benar ingin melihat apakah Anda benar. Bisakah Anda memberi saya kejutan yang berbeda? Ye Chen ini sungguh disayangkan. Tidak peduli seberapa berbakatnya Anda. Tidak ada dukungan level yang sesuai. Pada akhirnya, itu semua hanyalah cermin. Untungnya begitu. Jika tidak, keluarga Ye memiliki 2 monster. Benar-benar keterlaluan. Apakah Anda akan membiarkan keluarga lain hidup? Saya kira tidak demikian. Jika tidak terjadi apa-apa pada Ye Chen, dengan temperamen Ye Mo, pasti ada pertarungan di antara mereka berdua. Hasil akhirnya belum diketahui secara pasti. Yang Cheng ini sungguh indah. Ada begitu banyak talenta. Bahkan ada dewa prajurit yang hampir lahir. Mengapa kita tidak memiliki ruang manusia seperti ini di kota kita? Oke, mari kita mulai tes terakhir untuk mengukur gaya. Tes ini sederhana. Serang saja dengan seluruh kekuatanmu. Bom kuali ini. Maka Anda bisa mengetahui seberapa kuat kekuatan Anda. Saya datang duluan. Ye Chai harus memperhatikan kekuatanku. Hah? Kamu Chong 6.500 pound. Samurai tingkat 3. Kamu Chong sangat kuat. Seorang prajurit biasa dengan budidaya level 3 hanya memiliki kekuatan 6.000 kg. Dan beratnya 6.500 pon. Dia pasti meminum obat untuk menguatkan tubuhnya. Di usia ini,
Ye Chong sudah dianggap sangat kuat dengan tingkat kultivasi seperti itu. Apakah kamu melihat? Inilah kekuatan saya. Sampah sepertimu. Jika Anda tidak memiliki kata sandinya, 10 dari Anda dan saya bisa ditampar sampai mati. Saya memiliki keberanian untuk memamerkan sedikit kekuatan ini. Saya belum pernah melihat orang yang begitu tidak tahu malu. Oh tidak. Itu seekor anjing. Kamu hanya mempermainkan bibirmu. Mari kita lihat betapa arogannya Anda ketika saatnya tiba. Mengapa Ye Chong membuang-buang waktunya dengan pecundang seperti dia? Seseorang tanpa kekuatan. Jadi bagaimana jika Anda seorang pembicara yang baik? Setelah Anda mengambil tindakan. Bukankah ini seperti seekor anjing yang diinjak dan memohon ampun? Anggrek malam 9.000 emas. Alam tingkat 54. Ya ampun. Tingkat budidaya Yelan telah mencapai level 54. Dia sudah sangat luar biasa untuk anak seusianya. Tapi itu normal untuk memikirkannya. Yelan awalnya adalah orang terbaik kedua di keluarga Ye. Kejeniusan Yu Yeshuan dapat dikembangkan lebih cepat daripada kejeniusan Ye Chong. Memang benar Yelan mendapat bantuan ramuan keluarga Ye. Dapat mempercepat latihan. Tidak sulit untuk menembus level 54. Yelan memiliki kekuatan yang bagus. Saya sendiri dapat menerima Anda sebagai murid saya. Kali ini, berkat pengurangan ketat perlengkapan pelatihan Ye Chen. Kalau tidak, nilai Lan Er tidak akan begitu bagus. Nah, ini memanfaatkan segalanya dengan sebaik-baiknya. Mintalah beberapa sumber daya. Jika kamu memberikan sampah itu kepada Ye Chen, itu hanya sia-sia. Hanya untuk Nona Yeshuan dan yang lainnya. Itu pilihan yang paling bijaksana. Xuan Er, giliranmu. Biarkan mereka melihat betapa baiknya Anda. Ya. Ye Chen, apakah kamu benar-benar berpikir kamu lebih baik dariku? Jangan bermimpi, kamu punya bakat. Tapi Anda jauh lebih rendah dari saya dalam aspek lain. Hanya karena kamu masih ingin melawanku sekarang. Aku ingin memberitahumu dengan kekuatan. Apa sebenarnya keputusasaan itu? Yeshuan, saya akui bahwa Anda memang lebih baik dari saya dalam beberapa aspek. Aku tidak bisa dibandingkan denganmu. Seperti tingkat tidak tahu malu. Dan ketebalan kulitnya. Tapi kamu berbicara banyak omong kosong sekarang. Saya khawatir itu hanya akan membuat wajah Anda semakin bengkak karena dipukul nanti. Pada akhirnya, saya tidak punya wajah untuk bertemu siapapun. Lengan panjang seperti mobil. Memukul telur ke batu. Buka mata anjing Anda dan lihat dengan jelas. Yeshuan memiliki berat 14.000 pon. Samurai tingkat 5. Salah. Nona Yeshuan benar-benar jenius. Hahaha. Sehat. Orang biasa. Berat badan turun menjadi 14.000 pon. Membutuhkan tingkat 6. Dan mencapai level-level kelima telah tiba. Ya, secara umum. Seorang penari samurai tingkat kelima hanya memiliki berat sekitar 10.000 pon. Dan tingkat ke-6 adalah 13.000 kg. Tapi Nona Yeshuan memiliki berat lebih dari 14.000 kg. Ini lebih kuat dari orang kuat level 56 biasa. Benar-benar jenius. Bahkan di zaman kita, hanya sedikit yang bisa membandingkannya. Ya, belum lagi. Sumber daya yang kami miliki saat itu. Ini tidak sebanding dengan kota kecil seperti Yang Cheng. Jadi kalau dia juga mengambil beberapa bahan obat. Ditakdirkan untuk menjadi lebih kuat. Ye Chen, apalagi yang ingin kamu katakan sekarang? Anda seharusnya tidak berpikir bahwa kekuatan Anda akan melebihi kekuatan saya, bukan? Jika tidak bisa, kali ini buka mata Anda. Cari tahu siapa pecundang sebenarnya. Ye Chen adalah sampah dengan dantian rusak dan tidak ada 5 meridian. Beraninya dia bertarung dengan Nona Yeshuan? Meski dia punya bakat luar biasa. Namun faktanya Anda tidak bisa berkultivasi. Seseorang harus sadar diri. Jika tidak, Anda hanya akan mempermalukan diri sendiri. Saya yakin saya tidak mau menyerah. Bagaimanapun, dia pernah menjadi jenius yang sangat dinantikan di keluarga Ye. Sekarang dia telah jatuh dari altar. Menjadi sia-sia. Tapi apa gunanya tidak mau? Sampah adalah sampah. Ini adalah fakta yang tidak bisa diubah, bukan? Berhenti. Siapa yang mengizinkan Anda menguji sampah ini? Mengapa Anda ingin membatalkan kualifikasi tes saya? Meskipun Anda adalah pembawa pesan yang datang untuk merekrut siswa. Tapi ini bukan giliran Anda untuk memeriksa masalah pertemuan keluarga Ye kami. Kamu pikir kamu siapa? Berani menanyaiku. Mengapa kamu tidak berlutut? Dengan baik. Tuan muda, Anda adalah orang yang tidak sopan. Anda berani membuat saya berlutut. Pandangan tentang keabadian. Pedang 9 bagian dan roh pedang terakhir.
Tuan utusan, biarkan saja dia mengujinya. Jadilah singa yang malang. Beri dia kesempatan. Biarkan dia benar-benar memahami betapa besarnya kesenjangan antara dia dan saya. Hari ini saya akan menghadap Paman Bailing dan Nona Yeshuan. Tidak peduli denganmu. Mengapa Anda tidak kembali dan mengujinya sekarang? Binatang kecil, kamu memberontak. Apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakan utusan itu? Lord Messenger dengan murah hati memaafkan Anda. Anda tidak tahu bagaimana harus bersyukur. Orang sepertimu yang tidak tahu bagaimana menghargai sesuatu. Kamu tidak pantas hidup di dunia ini. Teman, tahukah kamu seperti apa penampilanmu sekarang? Bagaikan seekor anjing yang berlutut dan menjilati tuannya. Seekor anjing tua yang menggonggong dengan pantas. Anda, apakah menurut Anda orang lain akan meremehkan Anda seperti ini? Orang tua sebelum ujian. Apakah kamu berani bertaruh denganku? Apa yang harus dipertaruhkan? Bertaruh saja pada hasil saya dan Yeshuan. Jika aku lebih baik dari dia, lalu Anda memberi saya semua sumber daya budidaya yang layak saya dapatkan. Keluarkan itu untukku. Hahaha, hanya karena kamu ingin memenangkan Xuan Er. Mimpi bodoh. Saya hanya bertanya apakah Anda berani. Jika saya kalah, kalau begitu aku serahkan padamu. Hahaha. Jadi bagaimana jika Anda memiliki talenta level 10? Jangan lupa bahwa Anda adalah sampah dengan dantian yang rusak dan tidak ada 5 meridian. Sampah adalah sampah. Ada minuman keras dalam permainan judi ini. Jangan berani. Saya pasti akan menang. Ye Chen, jangan menyesalinya. Jika bukan karena keajaiban, tidak mungkin bagimu untuk menang melawanku. Antara kamu dan aku, hari demi hari. Ya. Apa? Bukankah kamu mengatakan bahwa Ye Chen sia-sia? Tapi kenapa dia begitu kuat? Bahkan manik-maniknya pun retak. Bagaimana mungkin? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kekuatannya bisa begitu kuat? Ini tidak mungkin. Bahkan cermin prajurit yang kuat tidak bisa menahan tekanan yang aku keluarkan. Dia masih bisa bertahan. Saya ingin melihat berapa lama Anda bisa bertahan. Ah. Hei, pecundang ini sebenarnya berani menentang pembawa pesan. Aku hanya bosan hidup. Orang yang merupakan pemimpin desa rumah kayu ini harus memberinya warna. Sesuatu yang tidak melebih-lebihkan kemampuannya. Menjadi lebih kejam. Biarkan Ye Chen tidak pernah berdiri lagi. Mendengus. Cukup si Man King. Mengapa? Si Man King, kamu mempermalukan seorang junior. Apakah Anda tidak takut diejek jika tersiar kabar? Dan Anda tidak berhak membatalkan penilaian pertemuan klan Ye Chen. Saya menyarankan Anda untuk tidak menyalahgunakan perintah Sekte Suci Suantian. Jika tidak, hati-hati dengan hukuman karena berbuat curang. Ahahaha. Paman Bai masuk akal. Maafkan saya karena ceroboh. Hei, dari mana datangnya adik jari telunjuk cantik ini? Kenapa dia mencabutnya 2 kali berturut-turut? Saya selalu merasa dia agak familiar. Di mana Anda pernah melihatnya? Ye Chen memiliki berat 19.000 pon. Bukan level yang kecil. Level Yubo setidaknya bisa mencapai level 6. Apakah tingkat alam samurai tidak diketahui? Tampaknya pedang 9 bagian memang bisa menyembunyikan banyak hal. Jika semuanya terungkap, saya khawatir orang lain akan ketakutan setengah mati. Tapi lebih baik menyembunyikannya. Siu Yulin. Angin akan menghancurkannya. Saya masih terlalu lemah sekarang. Jika kamu dengan gegabah mengungkapkan kekuatanmu yang sebenarnya, pasti akan menimbulkan bencana. Lebih baik sembunyikan kekuatanmu dulu. Belum terlambat untuk menunjukkannya pada saat yang tepat. 19.000 emas. Alam tingkat 56. Bagaimana ini mungkin? Dan Tian Ye Chen tidak rusak. Apakah Anda menjual sampah negara? Bagaimana ini mungkin? Levelnya masih belum diketahui. Apa yang sedang terjadi? 14.000 emas tingkat 55. Sangat kuat? Dari mana rasa superioritas Anda berasal? Bagaimana ini mungkin? Bukankah Ye mau mengatakannya? Namun kekuatan itu tidak bisa dipupuk. Beraninya orang tua ini berbohong padaku? Bagaimana bisa? Bagaimana bisa? Binatang kecil ini. Dantiannya jelas rusak. Kelima venanya hilang. Lebih buruk dari sampah. Bagaimana saya masih bisa berlatih? Mengapa tiba-tiba menjadi begitu kuat? Kultivasi lebih kuat dari milik Swaner. Bukankah kamu selalu bilang aku sia-sia? Maka kamu lebih buruk dariku sekarang. Kamu pikir kamu siapa? Bukankah kamu selalu bilang aku sia-sia? Maka kamu lebih buruk dariku sekarang. Kamu pikir kamu siapa? Mustahil. Dantianmu sudah lama rusak.
5 meridian sama sekali tidak ada. Bagaimana mungkin memiliki kekuatan seperti itu? Bagaimana mungkin? Saya tidak percaya binatang kecil ini begitu kuat. Pasti curang. Pasti ada harta rahasia pada dirinya. Dapat membantunya meningkatkan kekuatan tempurnya. Tidak, pasti seperti ini. Dia pasti curang. Jika tidak ada harta rahasia itu sebelumnya, dia lebih buruk dari sampah. Aku hanya akan mengatakannya. Kenapa kamu, seorang pecundang, begitu kuat? Ternyata itu curang. Hahaha. Sungguh orang yang berani. Beraninya sampah ini menggunakan benda asing untuk menipu. Saya sarankan menyelidikinya. Memeriksanya. Jika ini benar, hukuman berat tanpa ampun. Para duta besar yang terhormat. Ye Chen ini berani muncul di pertemuan klan keluarga Ye saya. Selingkuh di depan semua orang. Ini menunjukkan bahwa dia tidak menganggap serius sekte suci Xuantian. Jika hal ini dibiarkan begitu saja. Penyebaran berita. Saya khawatir ini akan merusak reputasi sekte suci Xuantian. Benar sekali, mohon para utusan dan menteri untuk menegakkan keadilan. Bagaimana menurutmu? Harus dihukum berat. Jika seseorang benar-benar curang di depan sekte suci Xuantian kita. Lalu di manakah martabat sekte suci Xuantian kita? Karena itu. Tapi saat Ye Chen baru saja menguji. Tidak ada tanda-tanda menggunakan harta rahasia di tubuhnya. Tidak ada yang namanya kemungkinan. Bagaimana jika itu adalah harta rahasia tingkat tinggi? Bagaimana jika itu tersembunyi dengan baik? Itu bukan tidak mungkin. Buku sejarah sakit adalah orang yang paling adil. Di depanmu. Tidak ada yang bisa menipu. Mohon juga dikirimkan cermin badan waletnya. Memeriksanya. Biarkan kebenaran diketahui publik. Bagaimanapun, emas asli tidak takut terhadap api. Keadilan ada di hati masyarakat. Lihat, utusan suci dari sekte suci Xuantian telah mengirimkan harta rahasia. Cahaya yang memancar dari harta rahasia ini dikatakan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi tubuh. Apakah Dewa Besi curang? Anda bisa mengetahuinya secara sekilas. Ini. Harta rahasia ini digunakan untuk mendeteksi fisik Anda. Namun, pedang 9 bagian memiliki fungsi tersembunyi yang sangat kuat. Itu tidak akan terdeteksi begitu saja. Ye Chen tidak memiliki keterampilan pemberkatan harta karun rahasia. Jadi ritual menyontek itu tidak nyaman. Dan Tian dan 5 meridiannya memang berbeda dengan orang biasa. Berusia 7 tahun kosong. Tidak ada semangat. Aneh-aneh. Bukankah itu berarti Dantian dan 5 meridiannya benar-benar rusak? Bukankah itu berarti sungguh sia-sia? Bagaimana mungkin memperoleh 19.000 pon melalui budidaya jika tidak demikian? Bagaimana cara berlatih? Tanpa 5 meridian Dantian, seseorang tidak dapat berlatih Qi. Hanya saja Anda hanya bisa berlatih. Meningkatkan kekuatan otot dan tulang mereka. Sederhananya, ini murni pengembangan fisik. Terus terang, ini adalah kekerasan. Tidak ada bedanya dengan monyet pada zaman dahulu. Hahaha. Apa yang dikatakan guru memang benar adanya. Ye Chen ini memiliki semua kekuatan kasarnya. Hanya dengan menguasai energi spiritual. Itulah orang yang benar-benar kuat. Haha, lupakan saja. Dia memasuki sekte suci Xuantian. Itu hanya membuang-buang sumber daya. Haha, tidak ada masa depan sama sekali. Apa yang baru saja kamu banggakan? Anda hanya memiliki kekuatan kasar untuk apapun. Sekalipun tubuh fisiknya telah diusahakan seberat 19.000 pon. Tapi Anda tidak bisa berlatih Qi sekarang. Bagaimanapun, batas atasnya tidak tinggi. Tidak dapat diubah. Ye Xuan, berhenti bicara omong kosong. Janji 3 hari telah tiba. Saatnya memenuhi janji. Sekarang saya menantang Anda di depan semua orang. Beranikah kamu bertarung dalam pertarungan hidup dan mati? Jenius atau sia-sia? Hidup atau mati? Mari kita lihat apakah Anda kuat atau lemah. Zixuan. Apakah kamu berani datang dan melawanku sampai mati? Baik Ye Chen. Aku akan berjanji padamu. Seperti yang kita semua tahu. Anda hanya memiliki kekuatan kasar. Dia bukan pejuang sejati. Dispenser saja. Berlatih seni bela diri. Untuk mengerahkan kekuatan terbesarnya. Saya ingin membuktikan kepada semua orang. Kamu masih sia-sia di depanku. Semakin banyak omong kosong yang Anda bicarakan. Anda mungkin akan ditampar wajahnya lebih sering lagi nanti. Wajah akan semakin bengkak. Saya khawatir ini belum berakhir. Anda akan bunuh diri karena malu dan marah. Gambar seni bela diri. Dantian 5 meridian. Fokus pada pelatihan Qi. Lainnya bersifat tambahan. Pelatihan fisik semacam ini bukan hanya tidak bisa dipahami. Memang benar, meskipun pengembangan fisik murni ini adalah jalan yang benar. Tapi bagaimanapun juga, kita harus mengamalkan Taoisme. Sepanjang zaman, sangat sedikit yang berhasil.
10 latihan untuk mengembangkan 9 paru-paru. Yang lain menangis. Ye Chen, apa yang membuatmu tergila-gila? Hanya karena kamu tidak memenuhi syarat untuk membiarkan adikku mengambil tindakan. Izinkan saya mengajari Anda cara menjadi orang baik terlebih dahulu. Ye Chen, kamu pecundang. Kenapa kamu begitu sombong? Jangan bicara tentang Nona Yeshuan dan Tuan Yelan. Biarpun aku membunuhmu dengan santai. Benarkah? Karena kamu sangat percaya diri. Lalu kamu naik panggung. Kebetulan aku akan menjagamu juga. Ye Chen, kamu sangat sombong. Tapi sejak kamu mengatakannya. Kalau begitu jangan salahkan kami karena tidak bisa menang. Semua orang telah melihatnya. Karena Ye Chen bertekad mencari kematian. Lalu kita akan memenuhinya. Ikuti aturan keluarga Yeku. Sekali pada tahap hidup dan mati. Kemenangan atau kekalahan ditentukan. Ini juga masalah hidup dan mati. Tidak seorang pun boleh ikut campur. Tidak ada balas dendam. Itu benar. Kompetisi hidup dan mati klan kamu dimulai sekarang. Tuan Lan, berapa banyak trik yang bisa disembunyikan Ye Chen di tangan kita? Paling banyak 1 gerakan. Ah. Tak satu pun dari menteri-menteri tersebut memberikan pidato pembuka. Mulailah bertarung secara langsung. Dia benar-benar orang yang kejam dan tidak banyak bicara. Jika tidak, ini akan menjadi duel hidup dan mati. Apakah menurut Anda kita perlu mendiskusikannya sebelum bermain rumah-rumahan? Beberapa orang selalu berbunga di rumah kaca. Tidak pernah mengalami angin dan hujan. Jadi saya tidak memahami prinsip-prinsip ini. Berkali-kali. Semua orang mati karena terlalu banyak bicara. Ye Chen, beraninya kamu melakukan serangan diam-diam? Uhah. Ah. Nah ini. Dalam sekejap mata, keduanya dikalahkan. Ye Chen, pecundang ini, sebenarnya membunuh Ye Chong dan Ye Lan dengan 2 gerakan. Sulit dipercaya. Binatang kecil. Bunuh lanerku. Aku akan menghancurkanmu menjadi abu. Tuan muda. Bajingan tua. Takut padamu. Ah. Tuan Kotadu, tolong urus urusanmu sendiri. Anda tidak menghormati saya. Jika kamu melanggar peraturan, dengan sendirinya aku akan menjagamu. Kenapa kamu masih berdiri di sana? Hum. Mengapa duel hidup dan mati ini melibatkan pertarungan kelompok? Ye Chen, jelas kamu yang melakukan serangan diam-diam terlebih dahulu. Hahaha. Pak Tua, apa itu serangan diam-diam? Kompetisi jelas telah dimulai. Jika saya tidak bergerak, apakah saya akan menunggu mereka datang dan membunuh saya? Duel hidup dan mati yang disepakati. Tidak ada balas dendam. Apa yang kamu bicarakan? Ye Chen sedang mencari kematian. Kelinci desa singa keluar. Bertarunglah dengan seluruh kekuatanmu dalam kontes hidup dan mati ini. Bagaimana bisa ada pembicaraan tentang serangan diam-diam? Terlebih lagi, siapa yang akan memberi Anda waktu untuk bersiap? Bicara omong kosong saja. Aku bahkan tidak tahan lagi. Yang lebih konyol lagi adalah, ada pelajaran yang didapat. Masih harus mengikuti jejaknya. Yang bisa kukatakan hanyalah kalian berdua keturunan keluarga, Ye semuanya adalah orang-orang yang pecundang. Dasar bodoh. Pantas untuk mati. Kalian berdua liar. Kontes hidup dan mati yang dijanjikan. Tidak ada balas dendam. Tapi Anda tidak boleh kalah. Kembali pada kata-kata seseorang. Pesanan berubah pada pagi dan sore hari. Menurutku kamu tidak harus duduk di posisi tetua tertua keluarga Ye. Agar tidak malu. Membuat para pahlawan dunia tertawa. Aku bilang Yemo, anakmu tidak bisa mengalahkanku 2 lawan 1. Anda tidak memiliki etika bela diri di kepala Anda. Naik ke panggung agar orang lain dapat menontonnya. Tapi bertindaklah dengan benar. Anda sebenarnya memanggil seluruh gereja presbiterian untuk bergabung dengan Anda. Apakah Anda masih menginginkan wajah? Apakah kamu akan mempermalukan keluarga Ye? Pada awalnya, kami berbicara tentang kontes hidup dan mati. Atau 2 lawan 1. Itu saja jika Anda tidak bisa mengalahkannya. Dia bahkan terlibat perkelahian kelompok. Hentikan sekarang. Apa yang kamu lihat? Jika kamu memiliki kemampuan, datang dan lawan aku sampai mati. Ayah. Turunlah, aku pasti akan membalaskan dendam saudaraku. Pengkhianat penjaga pedang. Binatang kecil itu telah menunggu pertemuan klan. Aku akan mencabik-cabikmu. Dan pelayamu Ye Shuang. Ya, Ye Chen. Tahukah kamu kalau aku sekarang? Saya tahu Anda akan berbicara banyak omong kosong. Tapi jangan katakan dulu. Saya tidak ingin mendengarnya. Anda langsung naik ke panggung untuk bertarung sampai mati.
Kamu Xuan. Membangkitkan seni bela diri tingkat pertama. Dia sudah mencapai level 55 di usia muda. Dipromosikan ke tingkat 9. Bakat emas. Memiliki penampilan seperti seorang santo bela diri. 5 perguruan tinggi sekte Lian Xuantian. 4 perguruan tinggi datang untuknya. Dia memiliki lingkaran cahaya di sekelilingnya. Melihat seluruh benua Xuantian. Ini juga merupakan keberadaan yang langka. Long Night City, jenius keluarga Ye yang jatuh di masa lalu. Sampah legendaris. Hari ini saya merasa kaget. Tes ketekunan. Tangga gravitasi. Mencapai puncak. Jelas sekali bahwa 5 meridian di Dantian telah dihapuskan. Tapi dengan ketekunan, kamu bisa membunuh keluarga Ye secara instan. Beckham 2. Tes bakat adalah level 10. Postur Dewa Perang. Melihat seluruh benua Xuanjie. Jumlah mereka semua sama sedikitnya dengan bintang. Tanpa diduga, Yang Cheng kecil kita. Ada sepasang naga dan burung phoenix yang sedang tidur. Sekarang keduanya akan bertarung satu sama lain. Apa hasilnya? Nah, babak pertama terbagi rata. Haha, ini menarik. Setiap orang. Apa pendapat Anda tentang babak ini? Hanya berbicara tentang kekuatan. 19.000 kg Ye Chen secara alami lebih baik daripada milik Ye Xuan. Hanya saja pejuang sejati itu kuat. Kelemahan tidak pernah terbatas pada hal ini. Namun itu juga tergantung pada tingkat kemahiran senjatanya. Bahkan konsentrasi energi spiritual tersimpan di Dantian. Dan ciri-ciri pencak silat. Bagus. Tidak peduli seberapa kuatnya kamu, apa gunanya? 5 meridian Dantian adalah fondasinya. Belum lagi Ye Xiaojie membangunkan 5 meridian tingkat bumi. Hanya berkah dingin dari Dantian. Saya khawatir itu cukup untuk menghancurkan. Mungkinkah orang barbar ini dapat menemukan cara sebenarnya untuk melatih kultivasi fisik murni? Tapi apakah ini mungkin? Belum tentu demikian. Mungkin tingkat seni bela diri dan kekuatan keseluruhan Ye Chen tidak kalah dengan Ye Xuan. Jangan lupa bahwa dia adalah jenius dari keluarga Ye di masa lalu. Saya benar-benar berjuang keras sepanjang perjalanan ke sini. Bagaimana jika dia benar-benar memiliki metode kultivasi fisik yang murni? Meskipun seni bela diri bertujuan untuk menumbuhkan kekuatan spiritual sebagai fondasinya. Namun bila kekuatannya cukup kuat, maka Ye Chen pasti bisa melawan Ye Xuan secara langsung. Hasilnya tidak dapat diprediksi. Kamu bilang ini untuk berjaga-jaga. Apakah menurut Anda ini mungkin? Jadi saya berani mengambil kesimpulan. Pemenang kali ini pasti Ye Xuan. Ailing mengatakan apa pendapatmu? Saya pikir semuanya mungkin. Orang ini terkadang tidak bisa mengucapkan kata-kata kasar. Jika tidak, akan sulit untuk turun dari panggung. Karena Paman Bailing berpendapat demikian. Kalau begitu mari kita tunggu dan lihat. Konsentrasi tetesannya lebih tinggi. Garis keturunannya juga lebih murni. Tampaknya Ye Mo telah memberi Ye Xuan banyak sumber daya dalam 3 hari terakhir. Tingkatkan 10.000 kekuatan emas. Bagaimana ini mungkin? Dia dengan jelas mengetahui bahwa kelima meridian di Dantian sedang mendidih. Saya tidak dapat mendeteksi berkah keamanan rahasia. Tapi kenapa kekuatannya tidak berkurang tapi bertambah? Hanya 3 hari. Dia sebenarnya lebih kuat dari sebelum dia lumpuh. Sulit dipercaya. Tidak. Anjing pejuang. Teknik pedang awan mengalir. Senjata kelas atas tingkat kerajaan milik keluarga Ye. Berlatih sampai puncak. Seperti awan yang mengalir dan air yang mengalir. Dapat mencapai level terendah dalam sekejap. Lihat ini Ye Chen. Bukan hanya kekerasan. Ini sesederhana satu gerakan dan satu kemunduran. Lalu dia menetralisir gerakan pedang Nona Ye Xuan. Tampaknya pemahaman Ye Chen tentang senjata tidak seburuk yang kita duga. Ilmu pedang adalah ilmu pedang yang bagus. Tapi apakah kamu lupa siapa yang mengajarimu? Ah. Keluarkan trikotor dan tunjukkan rasa malu Anda. Ya. Ah. Tian Xuan. Kenapa aku hanya bisa menangkis? Tidak ada kekuatan untuk melawan. Apakah ini semua kekuatanmu? Saya sangat kecewa. Anda tidak bermaksud membiarkan semua orang mengerti. Saya tidak punya kekuatan kasar. Sebenarnya bukan penari. Bukankah kamu bermaksud membuat semua orang menyadari bahwa aku sia-sia? Jadi siapa sebenarnya sampai sekarang? Ini Ye Chen. Layak menjadi jenius dari keluarga Ye di masa lalu. Hanya mengandalkan kekuatan fisik dan keterampilan.
Bagaimana dia bisa memaksa Ye Xuan, seorang wanita surga yang sombong, untuk terus mundur? Benar sekali, karena dia hanya berhasil dengan satu pukulan. Sudah berada di atas angin. Tapi Ye Xuan benar-benar dirugikan. Jika saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, sungguh sulit dipercaya. Apa yang dikatakan Paman Bailing masuk akal. Jangan bangga. Ye Xuan belum menggunakan 5 meridian. Xuan Er menggunakan 5 meridian. Bunuh binatang ini. Ye Chen, sekarang aku akan membiarkanmu melihat kekuatanku yang sebenarnya. Para prajurit bela diri muncul dalam kekacauan di ujung bumi. Bing Ling Luan. Tidak heran Anda begitu percaya diri. Ternyata kalian sudah tahu kalau atribut garis kelima miliknya adalah atribut garis bumi tingkat 9. Hahaha. Ya, itu adalah Ice Ling Luan Vena kelima tingkat bumi tingkat 9. 5 meridian membagi langit dan bumi. Xuan Huang tidak biasa. Ketika Xiao Cheng dan yang lainnya terbangun di depan Xuan, ada asap keluar dari kuburan leluhur. Dan 9 tingkatan dan 5 meridian ini. Ditambah bakat level 9. Asalkan sumber dayanya cukup. Maka dia harus menjadi Marshal Saint di masa depan. Pertunjukan baru saja dimulai. Tuan Muda. Tuan Muda. Tidak masalah. Meskipun skill pedangku lebih cepat, lebih terampil, tampaknya merasa nyaman. Namun tanpa restu pencak silat, Dewa Pedang itu rapuh. Saya khawatir saya tidak akan bisa menahannya lama-lama. Tak terbayangkan. Ye Chen ini sudah sangat tua. Teknologi telah mencapai titik ini. Kita seusia itu. Saya khawatir mereka tidak sebaik dia. Aku sangat takut Bailing ada di luar sana. Sebuah buku sejarah bernilai emas. Di samping itu, saya khawatir tidak akan ada yang kedua. Ilmu pedang Ye Chen sangat bagus. Sayangnya Qiong tidak memiliki 5 meridian dan Tian. Perbedaan kekuatannya terlalu besar. Jika ini terus berlanjut, orang ini ditakdirkan. Ye Chen, aku tahu kamu jenius di masa lalu. Ayah surgawi Anda memiliki kekuatan kasar yang tak tertandingi. Aku juga mengenalimu. Tidak ada 5 meridian di Dantian. Tidak dapat memberkati diri sendiri. Bagaimanapun, ini adalah jalan Shu. Hari ini saya akan membiarkan Anda melihat betapa besarnya dunia ini. Apakah Anda optimis? Mendengus. Ini adalah seekor kuda dengan pedang. Berjalanlah seperti ombak liar. Terlahir seperti ombak yang mengamuk. Teknik pedang Ruo Shui. Salah satu dari 5 teknik pedang pamungkas dari sekte suci Xuantian. Teknik pedang Ruo Shui. Simen King, keluarga Simenmu sebenarnya menyerahkan ilmu pedang Ruo Shui kepadanya. Nona Yishuan adalah tunangan tuan muda Simen. Bahkan dekan kami sangat mementingkan hal itu. Mengapa tidak menyerahkan ilmu pedang ini padanya? Ternyata itu adalah ilmu pedang Luo Shui. Sepertinya tidak ada ketegangan dalam pertempuran ini. Ya, Ye Chen telah memutuskan. Ye Xuan sedang hamil kelas 9 dan 9. Secara keseluruhan, dia jauh lebih baik dari Ye Chen. Memiliki ilmu pedang terbaik. Sangat mustahil bagi Ye Chen untuk menang melawannya. Ye Xuan ini pasti akan menang. Berbeda jika memiliki sekte besar di belakang Anda. Semua rahasia utama tersedia. Sayang sekali. Yang Cheng Ding Tian Lui kami hanya memiliki teknik emas. Ye Chen ini kalah dengan tidak adil. Xuan Er sangat baik. Meskipun Ye Xuan berasal dari keluarga Simenmu. Tapi bagaimanapun juga, kita belum benar-benar melewatinya. Dia belum secara resmi masuk sekte untuk menjadi murid. Beraninya kamu menyerahkan ilmu pedang Ruo Shui kepadanya tanpa izin? Kembali ke sekte. Aku akan memberitahu Xingtang. Tapi saya ingin menang hanya dengan mengandalkan ilmu pedang Ruo Shui. Saya kira tidak demikian. Ye Xuan menggunakan semua keterampilan pedang air yang lemah. Apakah ada ketegangan dalam duel ini? Roh pedang yang kuat. Ye Xuan sebenarnya memiliki keterampilan pedang seperti itu. Keluarga Ye tidak mungkin memiliki senjata seperti itu. Sepertinya dia adalah anak baptis keluarga Simen. Mendengus. Itu menarik. Perhatikan baik-baik pedangku yang disebut Weak Water. Air lemah? Ayolah, pedang ini. Hidup dan mati Ye Shen.
Apa yang sedang dilakukannya? Mengapa Anda membuang semua senjatanya? Mungkinkah dia tahu dia tidak bisa mengalahkannya? Apakah kamu sudah menyerah pada dirimu sendiri? Kalau tidak, mungkinkah dia menahan jurus pamungkasnya? Aku tidak akan mengecewakanmu, kamu pecundang. Aku tidak akan mengecewakanmu, kamu pecundang. Ye Chen ini tidak diragukan lagi sedang memukul batu dengan telur. Bahkan tidak ada pedang. Membawanya dengan kekuatan fisik. Ini mendekati kematian. Mungkin aku memperlakukanmu seperti cinta sejati. Seperti saudara. Perlakukan Anda dengan baik. Anda adalah orang yang paling penting dalam hidup saya. Tapi ayahku tidak memikirkannya. Ternyata itu semua hanya hayalan. Itu semua palsu. Mulai sekarang, semua ini akan hilang. Karena aku ingin memberitahumu, saya juga punya pedang. Pedang ini bisa menentukan kemenangan atau kekalahan. Juga mengakhiri dendam. Saya ingin pedang ini memberitahu Anda semua kebanggaanmu. Ini seperti senyuman di depanku. Sedikit cahaya dingin di antara pedang 9 bagian. Puncak aneh di telapak tangan Anda. Dapat membuka jalan menuju hidup dan mati. Pergilah ke neraka, guru. Hatiku bingung di sini. Cahaya dingin mengubur tulang perak. Mendengus. Ah. Memotong. Bagaimana mungkin? Ye Chen sebenarnya menang. Ye Xuan telah dikalahkan sekarang. Bukan urusanmu. Anda. Lancang. Lancang. Oh. Minggir dari hadapanku, Pak Tua. Aku tantang kamu untuk mati. Ah. Tuan muda. Binatang kecil, jangan berhenti dulu. Buka mulutmu. Terima kasih banyak. Oke. Dasar binatang kecil, kenapa kamu tidak datang ke sini, berlutut dan mengaku dosamu kepadaku? Apa kejahatannya? Lancang. Guangmo, apa identitasmu? Berani menanyaiku. Aku bilang kamu bersalah. Kamu bersalah. Jangan paksa aku melakukannya sendiri. Jika tidak, Anda akan menyesalinya. Kamu Chen. Jadi bagaimana jika skor penilaian Anda lebih baik dari saya? Jadi bagaimana jika Anda menang? Di depan yang sangat kuat, kamu selalu menjadi semut. Wah, kamu sudah mati. Mengerti? Ye Chen ini menyinggung utusan sekte suci Suantian. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya hari ini. Hahaha. Ternyata ini adalah gaya sekte suci Suantian Anda. Mengandalkan kekuatan sektenya. Hal ini dapat mengganggu persaingan hidup dan mati orang lain. Lakukan apapun yang kamu inginkan. Menginjak-injak orang lain. Ah. Ah. Jadi apa? Binatang kecil. Kekuatan. Jika ada kekuatan yang cukup, siapa yang berani meremehkanku seperti ini? Jika ada kekuatan yang cukup, siapa yang berani menghinaku seperti ini? Untuk menjadi lebih kuat, Anda harus menjadi lebih kuat. Hanya jika kekuatannya cukup kuat. Untuk bisa melindungi diri sendiri. Lindungi orang yang saya cintai. Padahal hasil penilaianmu cukup bagus. Tapi benar-benar bertarung. Aku bisa menghancurkanmu dengan satu jari. Sungguh haha. Maka Anda hanya bisa menggunakan yang besar untuk menindas yang kecil. Jika usia mereka sama. Aku khawatir kamu tidak lebih dari itu. Terlalu banyak intimidasi. Tubuh pedang yang difitnah terjerat, dan pedang itu seperti kekuatan kekuasaan. Bertarunglah denganku. Hal yang tidak tahu malu. Beritahu Anda hari ini. Tidak peduli apa, kamu tetaplah sampah. Berhenti. Berhenti. Seaman King, apakah kamu sudah cukup kesulitan? Tanganmu terulur terlalu jauh. Kapan giliran Anda untuk ikut campur dalam perjuangan hidup dan mati keluarga Ye? Bagaimana Anda bisa mengandalkan kekuatan sekte suci Suantian untuk menindas orang lain sesuka hati? Paman Bailing. Mungkinkah Anda masih menyukai sampah ini?
Anda perlu berpikir jernih. Limbah seperti itu. Kota masa depan ditakdirkan menjadi sangat terbatas. Tidak layak sama sekali. Anda dan saya mempunyai pendapat masing-masing. Xuan Er pernah menderita luka dalam yang serius sebelumnya. Meskipun aku mengambil obat mujarab dari utusan Seaman King. Namun kondisinya tidak terlalu bagus. Selain itu, armor lunak pelindungnya telah rusak. Ruo Xuan Er terus mengambil tindakan. Dia pasti akan dibunuh oleh Ye Chen. Kenapa Pak Tua? Konspirasi apa yang kamu rencanakan? Saya sedang berpikir untuk mencari alasan untuk mengakhiri pertarungan hidup dan mati antara Ye Xuan dan saya. Atau cari alasan untuk menyingkirkanku. Katakan itu. Semua orang menunggu untuk mendengarnya. Kamu Chen. Saya pikir persaingan ini tidak adil. Kamu pasti curang, dasar anjing tua. Apakah Anda masih ingin menunjukkan wajah? Mantanku akan berurusan dengan putramu dan Ye Chong berdua saja. Katakan saja serangan diam-diam. Masih ingin melakukan pertarungan kelompok. Lalu Ye Xuan dan aku memilih mata kananku. Katakan saja aku curang. Anda, anjing tua, berkulit lebih tebal daripada janin yang lahir mati. Para tetua keluarga Ye akan mendengarkan Ye Chen membuat masalah. Bunuh dia untukku. Sikap keluarga Ye yang tidak tahu malu benar-benar mengecewakan. Saya tidak sanggup untuk kalah. Lebih dari sekedar tidak mampu menanggung kerugian. Ini sangat tidak tahu malu. Saat Ye Chen menang, dia bilang itu curang. Ye Mo ini hanya memiliki kebajikan seperti ini. Ye Mo ini benar-benar mempermalukan keluarga Ye. Itu bahkan mempermalukan Yang Cheng. Memang, semua pahlawan di dunia tinggal di sini. Akan melakukan hal yang sama. Malu banget kalau dilempar ke rumah nenek. Hehe. Apa yang bisa saya lakukan? Ye Lan adalah putra kandungnya. Ye Xuan adalah putri kesayangannya yang memiliki harapan besar. Ye Mo pasti tidak akan membiarkan dia mati. Hanya saja sungguh tidak tahu malu melakukan ini. Saya adalah penguasa kota Yang Cheng. Saya merasa malu. Apa yang masih kamu lakukan? Mengapa kamu tidak membunuhnya dengan cepat? Penatua tertinggi telah meninggalkan pengasingan. Penatua tertinggi. Penatua tertinggi. Anda keluar dari bea cukai. Semua orang tertawa. Ye Mo, kamu sangat berani. Beraninya kamu menghadapi kekuatan Yu. Abaikan aturan tahap hidup dan mati. Mulai sekarang, singkirkan Ye Mo dari posisi penatua agung. Diturunkan ke anggota suku biasa. Menghadap tembok di belakang gunung dan memikirkannya selama 3 tahun. Tapi ini soal duel hidup dan mati. Duel di panggung hidup dan mati. Itu diputuskan di depan para pahlawan dunia. Allah mempunyai awal dan akhir. Apa yang Anda katakan masuk akal. Penatua tertinggi Xuan Er adalah pria kelas 9 yang telah membentuk 5 meridian. Dia juga merupakan orang terpilih tingkat 9. Selain itu, banyak orang datang bahkan dari 4 halaman utama sekte suci Xuantian. Mereka ingin menerima dia sebagai murid mereka. Selain ini, bahkan si Menyu dari Bai Jinyuan menyukai Xuan Er. Pilih dia sebagai tunanganmu. Bisa dikatakan masa depan cerah. Adapun Ye Chen, hanya kebetulan saya memenangkan Xuan Er. Dan tiannya rusak. Tidak ada pesona sama sekali. Sungguh sia-sia. Saya khawatir saya hanya bisa melatih kekuatan kasar sepanjang hidup saya. Jadi pencapaiannya sangat terbatas. Penatua tertinggi. Mengapa Anda harus melawan sekte suci Xuantian karena pecundang seperti itu? Yang mulia, 5 meridian dan tian Anda benar-benar rusak dan hilang. Itu semua adalah wanita Ye Mo dan Ye Xuan yang berkolusi dengan orang luar. Buat aku bertarung sampai mati demi keluarga Ye. Saat terluka parah. Tapi mereka memanfaatkan kesempatan itu untuk membawa dantianku. Gali kelima pembuluh darahku. Paksa aku untuk memutuskan pertunangan. Lepaskan posisi saya sebagai tuan muda. Bahkan bunuh mereka semua. Terutama kamu Ye Xuan. Jika Anda tidak mengambil 5 meridian saya, integrasikan dengan 5 meridian Anda sendiri. Bagaimana Anda bisa memiliki garis keturunan tingkat rendah tingkat 9? Apa yang kamu miliki? Jadi begitu. Ye Chen, mantan jenius. Mengapa itu menjadi sia-sia? Izinkan saya memberitahu Anda, Ye Xuan tidak begitu terkenal sebelumnya. Bagaimana Anda menjadi seorang jenius? Sayang sekali jika Ye Chen belum mati. Kami di Yang Cheng benar-benar memiliki naga sungguhan. Ternyata bapak dan anakmu lah yang melakukan perbuatan baik tersebut. Penatua tertinggi. Sudah terlambat untuk mengatakan ini sekarang. Dia sia-sia. Sekarang hanya ada Xuan Er. Itulah harapan keluarga Ye di masa depan.
Kamu Xuan tidak bisa mati. Selamat datang di masa depan keluarga Ye. Selain itu, Ye Xuan sangat terlibat dengan sekte suci Xuantian. Tidak bisa meninggalkan sekolah. Jika sesuatu terjadi pada Ye Xuan, kami tidak mampu menahan kemarahan keluarga Simen Bai Jingyuan. Ye Chen mulai sekarang. Kecuali Tuan Muda. Kembalikan semua manfaat Anda sebelumnya. Namun pertarungan yang menentukan antara hidup dan mati. Sejauh ini totalnya. Hahaha. Tahun itu, keluarga Ye mengalami bencana. Ayahkulah yang memikirkan fakta bahwa dia berasal dari keluarga yang sama dengan nama keluarga Ye. Bertindak benar untuk membantu keluarga Ye di Yangcheng. Beberapa tahun kemudian. Namun pada akhirnya, Ye Xuan membuat mereka kewalahan. Sangat menyakitiku. Sebagai tetua tertinggi, biarkan saja. Sekarang aku memikirkannya. Hanya saja kamu mengira aku seperti itu. Dan Tian telah rusak. Vena Meridian diambil. Orang yang tidak berguna. Tidak berguna. Kamu tidak bisa bersikap adil padaku, Ye Chen. Dan untuk menyinggung Ye Mo dan yang lainnya. Itu benar. Kamu Chen. Anda harus memikirkan gambaran yang lebih besar. Saya tidak tahu apa yang baik atau buruk. Tidak tahu mana yang baik atau buruk. Penatua tertinggi. Meskipun Anda sedang mundur. Tapi saya ingin Anda kewalahan. Semangat mereka sudah berpindah ke peti mati. Alasan mengapa saya tidak mengambil tindakan untuk menghentikannya. Itu hanya karena ayahku meninggalkan keluarga Ye. Posisi kepala keluarga Ye sudah lama kosong. Menunggu posisi yang kosong. Anda sedang menyaksikan api dari sisi lain sekarang. Saya hanya ingin duduk di gunung dan menyaksikan harimau berkelahi. Kemudian raihlah manfaatnya. Apalagi yang dapat Anda katakan tentang memikirkan situasi secara keseluruhan? Mengapa Anda harus bersikap begitu sok suci? Ini Echun dan putranya. Bukan? Meski perselisihan keluarga tidak bisa dihindari. Bagaimana Anda bisa memperlakukan pahlawan keluarga seperti ini? Sangat dingin. Menjijikan. Bagaimanapun juga, kita adalah orang luar. Meskipun mereka memiliki nama keluarga yang sama Ye. Di tulangmu. Mereka sama sekali tidak menganggap kami sebagai keluarga mereka sendiri. Meskipun itu aku, Ye Cheng. Untuk keluargamu, ratusan pertempuran berdarah. Yang lucu adalah, semakin kuat aku, kamu akan semakin berpikir bahwa aku, Ye Cheng, adalah duri di sisimu. Saya berharap saya bisa mencabut rumput liar. Ingin menghindari masalah di masa depan selamanya. Itulah masalahnya. Kenapa aku, Ye Cheng, harus begitu sentimental? Sekarang saya di depan semua pahlawan di dunia. Umumkan bahwa saya, Ye Chen, akan meninggalkan keluarga Ye di Yangcheng mulai sekarang. Mulai sekarang. Keluarga Ye di Yangcheng tidak ada hubungannya lagi denganku. Ini Ye Chen. Aku sangat ingin putus dengan keluarga Ye. Ini untuk kita. Itu hal yang bagus. Ye Chen benar-benar seperti ini. Ye Chen, siapa yang melepaskanmu? Meskipun dantian dari penatua tertinggi Ye Chen telah rusak. Tapi dia masih memiliki kekuatan kasar yang bagus. Sejauh ini, sudah putus dengan keluarga Ye. Biarkan saja dia pergi. Pasti bencana. Mengapa tidak memanfaatkan ini? Peluang untuk mengeksekusi di tempat. Untuk menghindari masalah di masa depan. Itu benar. Ye Shen telah memberontak. Itu pasti penuh kebencian. Jika kamu membunuhnya, dia pasti akan menyerah kepada musuh di masa depan. Serangan balik terhadap keluarga Ye. Jadi saya sarankan segera mengambil tindakan. Memotong akarnya. Ayo pergi. Ye Chen memberontak melawan atasannya. Mengkhianati keluarga. Dihukum menurut hukum. Seseorang datang. Ambillah. Ya. Jangan takut. Aku akan melindungimu. Guru, saya tidak takut padanya. Saya ingin menemani Tuan Muda. Saya juga ingin menemani Tuan Muda. Kakak pengawas. Kakak pengawas. Kakak pengawas. Bangun segera dan bantu Jiang Ho. Apa yang salah? Orang-orang tua itu tidak memiliki etika bela diri. Ingin berkelahi, geng. Saya pikir jika saya tidak bisa mengalahkannya. Apakah ada cara yang layak untuk melarikan diri? Jangan panik, jurus spesial tubuh pedang. Ada trik yang disebut pedang yang membagi Yin dan Yang. Segera setelah langkah ini keluar, Yin dan Yang berpisah. Entah kamu mati atau dia mati. Melawan kemungkinannya? Tidak seluruhnya, bukan? Langkah ini tidak memiliki level. Tidak ada penggunaan inti gerakan.
Mengandalkan kekuatan percaya diri dan tak terkalahkan untuk mendapatkan pengakuan dari pedang 9 bagian. Sehingga kekuatan batinnya yang menakutkan. Adapun apakah Anda bisa mendapatkan persetujuannya? Itu semua tergantung pada nasib Anda. Artinya, Anda harus cukup percaya diri untuk bertahan hidup. Hai saudari Jianing. Bisakah kamu berhenti bercanda? Mengapa? Hei, apa perbedaan antara gerakan membunuh yang memuntahkan segalanya dan mengirim seseorang ke kematian? Ye Chen meninggal. Tolong pelan-pelan. Angin bertiup kencang. Ternyata itu adalah penatua bayi dari Sekte Suci Suantian. Saya tidak tahu apa yang kamu lakukan. Masalah penerimaan murid Sekte Suci Suantian kami belum mereda. Sekte Suci Suantian menerima murid. Apa hubungannya dengan Ye Chen? Mungkinkah seseorang di Sekte Suci Suantian juga merekrut Ye Chen? Mengapa tidak? Ye Chen, apa yang kuinginkan dari rumah izin? Tidak, Anda ingin sampah seperti ini. Lucu. Menurutku kamu lucu. Ye Chen memiliki kultivasi seperti itu di usia yang sangat muda. Meski dantiannya rusak, tak satu pun dari 5 meridian. Namun menciptakan keajaiban. Kalahkan level 55. Dan Ye Xuan lah yang meledak dengan kekuatan 5 meridian. Bagaimanapun, dia adalah seorang jenius yang langka. Itu benar. Terlepas dari kemauan. Tes atau tes bakat? Nie Shendu benar-benar menghancurkan Ye Xuan. Meskipun dantiannya rusak dan kelima meridiannya hilang. Tapi dia bisa menciptakan segala macam keajaiban. Menurut pendapat saya, dia mempunyai kemungkinan yang tidak terbatas. Mungkin saya benar-benar telah menemukan cara untuk berlatih kultivasi fisik yang murni. Melihat seluruh benua Xuanjie. Saya khawatir jumlahnya hanya sedikit seperti bintang. Bagaimanapun, Ye Xuan dan Bai Jinyuan sudah menikah. Aku juga tidak sederhana. Cobalah. Taruhan dia masih bisa menciptakan keajaiban di masa depan. Bagaimanapun, Ye Chen Wu Mingyue ini menginginkannya. Hei, apa maksudmu kalau aku bilang hantu Beitang? Apa yang kamu inginkan Wu Mingyue? Ye Chen dikirim oleh saya secara pribadi. Ye Chen-na, grup izin kami dengan tulus mengundang Anda untuk bergabung. Selama Anda bergabung dengan pesta izin saya. Latihan intensif pilihan Anda. Dan ada pejabat senior yang akan menerima Anda sebagai murid magang mereka. Mengajar secara pribadi. Bagaimana kabarnya? Ye Chen, saya, Wu Mingyuan, juga menyambut Anda. Anda hanya perlu bergabung dengan saya Wu Mingyuan. Tidak hanya keterampilan dan senjata yang tersedia untuk Anda pilih. Juga akan ada pejabat senior yang akan menerima Anda sebagai murid magang mereka. Kami juga akan memberi Anda banyak sumber daya. Selesaikan kekhawatiran Anda tentang kultivasi. 2 kekayaan besar kini telah menyerah pada Ye Xuan. Berbalik untuk bertarung dengan Ye Chen. Dan kondisi yang ditawarkan lebih tinggi dari Ye Xuan. Sekarang para utusan tampaknya lebih menghargai Ye Chen. Meskipun dantian Ye Chen rusak dan 5 meridiannya hilang, dia tampak seperti sampah. Tapi komposisi besar seperti Suantian Shengzong. Mungkin ada cara untuk memperbaikinya. Atau ada cara lain? Ya, Sekte Suci Suantian memiliki sejarah yang panjang. Harta rahasia yang tak terhitung jumlahnya. Hal ini juga mungkin terjadi. Ye Chen bahkan tidak memiliki 5 meridian. Ada kekuatan seperti itu. Jika 5 meridian benar-benar pulih. Seberapa menakutkankah hal itu? Meski tidak bisa dipulihkan, Anda juga dapat mencoba mengambil jalur pengembangan fisik murni. Dalam sejarah, ada orang yang dantiannya rusak dan kelima meridiannya hilang. Namun secara tak terduga mencapai puncak seni bela diri. Menjadi pria kuat yang tiada tara. Jadi semuanya mungkin. Brengsek. Pikirkan baik-baik. Tampaknya itulah masalahnya. Sayang sekali Ye Chen tersinggung sampai mati. Dan karena hubungan antara Ye Xuan dan Bai Jinyuan, Ye Chen pasti tidak sanggup menanggung ini lagi. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Jangan lakukan itu, Pak Tua. Berdiri dingin. Cepat dan serahkan sumber daya budidaya yang Anda miliki kepada saya. Sumber daya budidaya apa? Jangan bertingkah gila atau bodoh seperti saya. Kami bertaruh dulu. Jika kalah, Anda harus mengembalikan semua sumber daya pelatihan yang layak saya dapatkan. Mengapa kamu berbohong di depan semua pahlawan di dunia? Xuan Er belum kalah. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda akan menang? Sungguh, itu bagus. Duel hidup dan mati terus berlanjut. Mendengus. Berani. Nona Ye Xuan adalah tunangan jenius saya si Menyu dari Bai Jinyuan. Bagaimana Anda bisa mencari kematian karena menyinggung perasaan saya? Si Men King, kamu sungguh agung. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda bisa mewakili keluarga Simen? Atau mungkin keluarga Simen bisa mewakili Sekte Suci Suantian? Jangan bertingkah seperti rubah atau harimau di sini. Aku beritahu kamu. Aku melindungi Ye Chen.
Saya ingin melihat apa yang dapat dilakukan keluarga Simen Anda. Paman Bailing, apakah Anda yakin ingin mengurus urusan Anda sendiri? Saya akan mengendalikannya. Brengsek. Ye Chen, aku umumkan. Mulai sekarang, Anda adalah menteri dari Sekte Suci Suantian. Saya sendiri ingin menjadikan Anda sebagai murid saya. Saya tidak tahu apa yang Anda pikirkan. Kenapa aku malah ingin menerima Ye Chen sebagai muridku? Ya, kamu harus tahu. Bahkan ketika Ye Xuan tampil luar biasa sekarang, pria ini bahkan tidak mengatakan dia ingin menerima murid. Apakah kamu telah ditipu? Kamu semua telah ditipu oleh keluarga Ye. Siapa yang biasanya mengatakan bahwa Ye Chen tidak bisa melakukannya? Aku sedang terburu-buru bersamanya. Terima kasih, Guru, karena telah memungkinkannya. Bagus. Karena kamu adalah muridku. Lalu ada beberapa hal yang harus saya urus untuk Anda. Yemo, aku akan memberimu dua pilihan. Pertama yang memenuhi taruhan. Kedua, pertarungan hidup dan mati antara Ye Chen dan Ye Xuan terus berlanjut. Brengsek. Penatua tertinggi ini dan ini. Seseorang datang. Kalahkan sesepuh agung itu. Apa yang sedang kamu lakukan? Bersedia mengakui kekalahan. Perintahkan Anda untuk memenuhi taruhan Anda. Sumber daya pelatihan Ye Chen akan dikurangi secara signifikan. Kembalikan secara penuh. Mengapa kamu melakukan ini padaku karena Ye Chen? Jangan lupakan Xuan. Dan Simen Yu sudah menikah. Anda harus berpikir lebih jernih. Betapa bermanfaatnya hal ini bagi keluarga Ye saya. Sekarang Ye Chen yang mengkhianati keluarga Yeku. Anda menggali kubur Anda sendiri dengan melakukan ini. Berhenti menggunakan ini untuk menekanku. Karena kamu tidak mau. Kemudian sita rumah itu dan buang. Orang dewasa. Orang dewasa. Membantu ayahku. Ini urusan keluargamu. Saya tidak bisa mengendalikannya. Shuang Er, tahan dulu untukku. Penuh kebencian. Sialan kau binatang kecil. Aku harus membunuhmu, sampah. Apa yang harus dilihat? Ini hanya untuk mendapatkan kembali minatnya terlebih dahulu. Ye Xuan, apakah kamu ingat apa yang kamu katakan sebelumnya? Xuanze sangat marah. Hormati yang kuat. Yang lemah akan terinjak. Kamu ada di depanku sekarang. Itu benar-benar lemah. Duel hidup dan mati yang disepakati. Anda kalah tetapi ingin menyelamatkan hidup Anda dan menjadi pembelot. Anda tidak layak menjadi lawan saya. Apa yang kamu? Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa mengalahkanku? Di belakangku adalah keluarga Simen. Sumber daya dan kekuatan lebih kuat dari milik Anda dalam segala aspek. Anda hanya cukup beruntung untuk memenangkan saya. Tapi hanya 3 bulan. Tidak. Aku akan menghancurkanmu dalam waktu setengah bulan. Aku hanya lebih baik darimu. Aku sudah memperingatkanmu sebelumnya. Banyak sekali kata-kata kasar yang kamu ucapkan. Begitu banyak kentut yang bau. Ujung-ujungnya hanya akan membuat wajah Anda bengkak parah karena dipukul. Tapi Anda tidak percaya. Hasilnya kini diketahui semua orang. Kamu, Ye Xuan, tidak bisakah kamu berpura-pura menjadi keren? Wajahnya sangat bengkak karena pemukulan. Saya pikir sebaiknya Anda berhenti berbicara omong kosong. Sayang sekali. Jika sesuatu benar-benar terjadi, ayo lanjutkan duel hidup dan mati kita. Anda. Kamu Zeng. Karena kamu begitu kejam terhadap ayah dan anak perempuanku. Jangan salahkan saya karena tidak benar. Saya juga mengumumkan pengunduran diri saya dari keluarga Ye dengan segera. Benar, tidak masalah jika keluarga Ye tidak menunggu. Saya ingin bergabung dengan Platinum Academy. Tinggalkan bersama orang dewasa. Bagus. Ini adalah pilihan paling bijaksana. Area keluarga Ye ini hanyalah sebuah tempat kecil. Sungguh memalukan tinggal di sini. Bakat Nona Ye Xuan. Melihat seluruh benua Xuanze. Semuanya adalah keberadaan yang langka. Layak mendapatkan panggung yang lebih luas. Penghinaan Ye Chen hari ini. Aku akan membayarmu kembali 100 kali lipat suatu hari nanti. Jika bukan karena banyaknya perbuatan tidak adil Anda. Bagaimana bisa ada penghinaan seperti itu saat ini? Anda hanya meminta penghinaan. Anda pantas mendapatkannya. Jangan terlalu bangga terlalu dini. Tunggu sampai Sekte Suci Suantian. Semua yang hilang dariku hari ini. Martabat saya. Geografi saya. Aku akan memberitahumu satu persatu. Saya akan memberitahu Anda. Tidak ada perbandingan antara kamu dan tunanganku Simen Yu. Dia adalah naga sungguhan. Tunanganmu yang bangga, Simon, akan diinjak olehku seperti hari ini. Saat itu,
Coba saya lihat kualifikasi apa yang Anda miliki untuk berpura-pura menjadi sombong. Saya harap Anda tidak akan merasa malu saat itu. Bunuh diri di tempat. Oke. Anda bisa keluar sekarang. Jangan hanya bicara di sini. Sayang sekali. Perjalanan Ye Chen masih panjang. Kita lihat saja nanti. Ye Chen, kamu layak. Anda bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Simon dan guru kami. Saya menyarankan Anda untuk tidak pergi ke sekte suci Suantian. Maka kamu hanya akan menyadari betapa lemahnya dirimu. Saya hanya akan merasa sangat rendah diri dan putus asa karena apa yang saya katakan hari ini. Ini adalah Liontin Giok yang saya bawa. Anda dapat membawa Liontin Giok ini ke sekte suci Suantian. Langsung masuk ke Red Lianyuan. Maafkan namaku. Terima kasih, Tuan. Anak yang pemberani. Selamat datang di Cilianyuan. Saya optimis tentang Anda. Ayo, cepat kemari. Sekte suci Suantian bertengkar dengan Simen dan bocah itu. Ye Chen, mari kita bertemu sekte suci Suantian lagi. Ye Chen, ayo bertemu lagi dalam mimpi. Selamat datang di sekte suci Suantian. Yu Chen, meskipun dantian merusak, tak satu pun dari 5 meridian. Tapi aku melihat semangat pantang menyerah dalam dirimu. Saya harap Anda dapat terus menciptakan keajaiban di masa depan. Menjadi penari terkuat. Terima kasih kalian berdua. Saya tidak memilih rumah sakit Anda hari ini. Saya sangat menyesal. Hahaha, tidak bisa. Asal homogen. Sama. Orang ini sangat berbakat. Hati itu seperti batu. Bunuh dengan tegas. Tidak rendah hati dan tidak sombong. Jika kita bisa menyelesaikan masalah salat 5 waktu di Dantian, suatu hari aku akan menunggangi angin. Ayo pergi. Selamat kepada Tuan Ye karena telah bergabung dengan sekte suci Suantian. Jika ada kesempatan suatu hari nanti, undang juga saya ke Feng Cheng sebagai tamu. Selamat kepada Tuan Ye karena telah bergabung dengan sekte suci Suantian. Datanglah ke kota api sebagai tamu ketika Anda punya waktu. Pintu menuju kota api selalu terbuka untuk Anda. Jika ada kesempatan, harus pergi. Akan menunggumu ketika keadaannya membaik. Tunggu kamu. Peristiwa Ye Chen sebelumnya. Ini salahku. Saya sekarang secara resmi menyatakan. Mulai dari hari ini, Anda adalah tuan muda dari keluarga Ye saya. Tidak hanya itu, Anda masih menjadi kepala keluarga Ye saya berikutnya. Tuan muda. Kepala rumah. Siapa yang peduli? Saya sudah mengumumkannya. Saya, Ye Chen, meninggalkan Yang Cheng. Kocok tangan yang sangat bagus hingga menjadi bubur. Paksa seorang jenius pergi. Jenius lain terpaksa pensiun dari klan. Keluarga Yemiu benar-benar operasi ajaib. Hahaha. Bukankah ini kehilangan semangka dan memungut biji wijen? Pada akhirnya, saya juga tidak mengambil biji wijen. Hahaha. Maaf, aku tidak bisa menahan tawa. Hahaha. Satu operasi sama sengitnya dengan operasi harimau. Sekilas 250 haha. Operasi yang mewah. Membuatku tertawa sampai mati. Hahaha kalian. Sekarang saya secara resmi mengumumkannya. Mulai sekarang, keluarga Luoku telah sepenuhnya memutuskan semua hubungan dengan keluarga Yemiu. Tidak hanya itu. Selanjutnya, dia akan menjadi musuh bebuyutan keluarga Luoku. Hahaha. Sekarang saya secara resmi mengumumkannya. Mulai sekarang, keluarga Ji kami telah memutuskan kontak dengan keluarga Ye. Tidak hanya itu, siapapun dari keluarga Ye. Siapa yang terlihat oleh kita? Bunuh satu yang terlihat. Kamu, keluarga Ye, jaga dirimu baik-baik. Mendengus. Berjalan. Hai keluarga. Selesai. Guru, kemana kita harus pergi selanjutnya? Pergi ke sekte suci Suantian. Bisakah saya bergabung dengan sekte ini tanpa budidaya apapun? Lagi pula, aku masih sakit. Jangan khawatir, Tuan Muda berjanji padamu. Saya pasti akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyembuhkan penyakit Anda. Sekarang Anda hanya perlu mempraktekkan buku rahasia itu dengan pikiran tenang. Dapat menekan penyakit untuk sementara waktu. Mungkin akan ada peluang untuk menjadi orang kuat yang tiada tara bahkan lebih kuat dari Tuan Muda di masa depan. Bagus. Saya akan berlatih keras. Menjadi orang yang kuat di masa depan.
Lindungi Tuan Muda. Baiklah kalau begitu aku akan menunggu. Tuan Ye, kalian berdua akan berjalan perlahan untuk saat ini. Tuan Kota Luo tidak tahu apa yang dia lakukan. Anda. Berikut masing-masing Bingning dan Juki Powder. Saya mendengar bahwa wanita ini sakit. Perlu menggunakan Bingning dan ini untuk menekannya. Ki Gathering Powder dapat membantu dan Tian mengumpulkan Ki. Ini hanya sedikit perhatianku. Saya harap Tuan Ye tidak menolak. Saya hanya ingin memiliki hubungan yang baik dengan Guru Ye. Bagaimanapun, kami semua berasal dari Yang Cheng. Saya juga berharap Anda, rekan senegaranya, dapat melakukan sesuatu setelah Anda keluar. Mungkin di masa depan saya akan tidak tahu malu untuk memanfaatkannya. Terima kasih banyak, Cheng Ningjie. Ye Xiaoya dan keduanya pergi ke sekte suci Suantian. Ye Xiaoya dan keduanya pergi ke sekte suci Suantian. Itu benar. Cepat. Ini adalah beberapa potongan perak dan peta. Dapat digunakan Anda berdua untuk mengeluarkan uang di jalan dan mengidentifikasi rute. Selain itu, saya telah menyiapkan kereta untuk Anda di luar kota. Saya harap Guru Ye akan menerimanya. Terima kasih banyak. Perasaan hari ini. Aku, Ye Chen, pasti akan mengingatnya. Jika ada kesempatan suatu hari nanti. Saya pasti akan membalas Anda dan saya. Gunung-gunung tinggi dan sungai-sungai jauh. Sampai jumpa di lain hari. Selamat tinggal. Guru, nilai barang-barang ini tidaklah rendah. Ini dan itu. Apakah menurut Anda orang ini terlalu tinggi? Saya tidak pernah terlalu memikirkan siapapun. Anda tidak akan terlalu meremehkan seseorang. Yan Chen ini. Hadapi musuh dengan tegas. Dan perlakukan orang biasa dengan rendah hati dan sopan. Anda bahkan dapat mempertaruhkan hidup Anda saat merawat orang yang Anda cintai di sekitar Anda. Yang disebut kasih sayang dan keadilan. Tidak kekurangan darah dan zat besi. Dia harus menjadi orang yang luar biasa. Sayangnya keluarga Ye tidak memiliki penglihatan. Kalau tidak, kita hanya akan duduk dengan ekor di antara kedua kaki kita di masa depan. Tapi tidak apa-apa. Ini adalah hasil terbaik. Apa yang saya lakukan hari ini? Faktanya, dia tidak perlu membalas budi. Selama dia tidak menjadi musuhku, itu sudah cukup. Andai aku bisa membalas budinya. Itu kejutan lainnya. Jadi begitu. Tuan, Anda masih murah hati.